mana lebih sulit Pak? Menjadi Kepala Biro Hukum Humas atau menjadi Ketua Pengadilan? Iya, kalau ini saya rasa dua-duanya sulit. Menjadi Ketua Pengadilan sulit, menjadi Kabiro Hukum dan Humas juga sulit. Oke. Tetapi kalau disuruh memilih mana yang sulit, karena ini Biro Hukum dan Humas ini adalah medan baru bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dewi Witanto dalam channel Mari Berbincang. Obrolan seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara tajam, rileks, dan edukatif. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Biro Hukum Humas Mahkamah Agung yang baru, Bapak Dr. Haji Sobandi SHMH. Assalamualaikum Pak Karo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka ya. Silakan. Bagaimana kabarnya nih? Sepertinya sibuk sekali Pak Karo ini. Ya, alhamdulillah sehat, kabar baik. Ya, barusan pulang dari DPR, rapat dengar pendapat mengenai pembentukan undang-undang Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Agama. Jadi baru nyampe nih. Oke. Terima kasih sekali nih Pak Karo sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang di Mari Berbincang ini. Saya akan mulai ke pertanyaan pertama Pak Karo. Pak Karo kalau tidak salah sudah 2 bulan dilantik menjadi Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Apa kira-kira Pak program prioritas Bapak minimal 100 hari pertama Bapak menjabat? Iya, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Betul, 30 Agustus saya dilantik menjadi Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, kurang lebih 2 bulan. Program 100 hari kita sudah rapatkan dengan bagian-bagian di Biro Hukum, ada 5 bagian di Biro Hukum itu. Nah, tetapi kita prioritaskan mana yang harus kita kerjakan dahulu. Misalnya di bidang hubungan antar lembaga, kita prioritaskan tahun depan harus membangun TPMA. TPMA ya? TP Mahkamah Agung. Kita sudah mempelajari benchmarking dengan TP Parlemen, dengan MNC, dan MTEK. Itu yang pertama di bidang hubla. Di bidang peraturan perundang-undangan, tadi saya sampaikan baru pulang menyusun pembentukan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ada 13 pengadilan tinggi. Insya Allah di pertengahan November mudah-mudahan disetujui menjadi undang-undang dan segera berdiri Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan yang ketiga, kita juga ingin menyelesaikan hutang mengenai aplikasi SIPP, Fitur Kepailitan dan PKPU. Alhamdulillah 30 Oktober kemarin baru selesai tim Depel menyelesaikan dan tinggal melaporkan kepada pimpinan Ketua Mahkamah Agung maupun Wakil Ketua Mahkamah Agung bahwa kita siap meluncing SIPP, Fitur Kepailitan dan PKPU. Kalau tidak salah saya mendengar Bapak tadi ya bahwa dari 5 bagian itu ada 3 fungsi yang sangat vital ya di Biro Hukum Humas ini. Pertama adalah fungsi kehumasan, kemudian kebijakan, dan ketiga IT ya. Betul. Nah, kira-kira Pak dari 3 fungsi vital itu mana yang harus paling didahulukan atau diprioritaskan untuk Bapak kerjakan? Saya melihat bahwa yang perlu kita prioritaskan dan perlu kita utamakan atau dahulukan itu adalah di bidang
teknologi informasi komunikasi. IT-nya ya? IT. Karena kita juga sudah mengetahui bahwa pemerintahan sekarang harus berbasis elektronik. Oke. Ke depan, bidang teknologi informasi komunikasi ini adalah bidang yang akan memimpin semua sektor pemerintahan. Oke. Nah, kalau berbicara tentang IT, Pak, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya anggaran, tentunya Betul. kan, uang. Nah, bagaimana kira-kira Mahkamah Agung mempersiapkan anggaran untuk sampai kepada bisa memenuhi kebutuhan IT yang diharapkan bagi modernisasi peradilan yang sekarang sedang gencar-gencar dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pak? Betul. Tentu kita harus meminta dukungan dari pihak DPR, pihak pemerintah, dan perlu diketahui bahwa server kita dan sarana prasarana TIK di Biro Hukum Humas tahun 2020 akhir tahun kemarin kita mendapatkan sumbangan sekitar atau bantuan sekitar 250 miliar. Dari mana itu, Pak? Dari pemerintah dan DPR tentunya. Oke. Sudah dianggarkan. Dan untuk tahun depan kemungkinan akan ditambah lagi sekitar 500 miliar. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang ini juga disupport sekali oleh pemerintah, Pak, Disupport sekali oleh pemerintah dan DPR. Nah, untuk kondisi saat ini, Pak, sebetulnya IT kita itu seperti apa, Pak? Iya, IT kita ini kondisi saat ini memang menggunakan alat-alat atau sarana prasarana yang sudah lama tidak diperbaharui. Oke. Ya, sejak tahun 2012 kurang lebih SIPP servernya itu. Nah, tahun 2020 alhamdulillah sudah diadakan pengadaan baru mengenai server dan alat-alat yang lain. Dan tahun 2022 mudah-mudahan akan ditambah lagi. Maaf tadi bukan 2020, 2021 ya. Oke. Berapa tahun Bapak sanggup untuk menyelesaikan persoalan IT ini? Ya, persoalan teknologi informasi ini memang selain pemenuhan sarana dan prasarana, tentu perlu kita kaji bebannya, ya, terutama di bidang SDM. Nah, ini harus diadakan, menurut saya, diadakan perubahan atau reorganisasi sehingga bidang TI bukan lagi menjadi bagian dari Biro Hukum dan Humas, melainkan harus berdiri sendiri menjadi setidaknya eselon 2. Oh, eselon 2 gitu. ya. Nah, untuk target saya mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan bisa diselesaikan permasalahan di Biro Hukum dan Humas, khususnya di bidang teknologi informasi menjadi berdiri sendiri sebagai biro. Oke, 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun, mudah-mudahan bisa terwujud. Baik Pak Karo, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menyampaikan sebuah kuis bagi Sobat MA dimanapun Anda berada. Nanti di akhir acara akan ada pertanyaan, dan bagi pemenangnya ada hadiah menarik dari Humas Mahkamah Agung. Jangan lupa saksikan acara ini sampai dengan selesai. Kepala Biro Hukum Humas memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi juga kepada publik. Di Mahkamah Agung ini ada juru bicara. Nah, bagaimana Bapak membagi tugas antara Kepala Biro Hukum Humas yang sekarang dijabat Bapak dengan juru bicara yang notabene sekarang dijabat oleh Yang Mulia Bapak Andi Samsan Ngandro, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Baik, sesaat setelah dilantik, saya selaku Kabiro Hukum Humas Mahkamah Agung langsung melakukan komunikasi dan koordinasi dengan juru bicara Yang Mulia Andi Samsan Ngandro, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, dan mendengarkan arahan dari beliau bahwa ada pembagian tugas untuk persoalan-persoalan teknis seperti perkara itu nanti akan disampaikan oleh juru bicara. Sedangkan untuk persoalan-persoalan non teknis itu diserahkan kepada Biro Hukum dan Humas. Bahkan beliau menambahkan mungkin ada beberapa persoalan teknis yang nanti sesuai arahan dari beliau akan diserahkan kepada saya, tentunya sebelumnya harus melakukan komunikasi.
Oke. Nah, selama ini apa yang Bapak lakukan? Tentunya Bapak kan mempunyai tugas untuk membangun relasi dengan pihak media. Iya. Apa yang sekarang Bapak lakukan atau Bapak kerjakan untuk bisa menjalin komunikasi dengan pihak media? Iya, betul. Media itu sangat berperan penting di dalam meningkatkan citra lembaga, ya. Untuk itu saya memahami itu, maka kita langsung mengadakan pertemuan dengan media atau Kopi Morning, ya. Oke. Saya rencanakan sih sebulan sekali, ya. Kita pernah, tetapi mungkin kondisi sekarang pandemi dan lain sebagainya sehingga belum bisa dilaksanakan bulan kedua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membentuk grup-grup WA dengan rekan-rekan media maupun dengan grup-grup juru bicara. Oke. Juru bicara seluruh pengadilan baik di peradilan umum, peradilan tata usaha negara maupun peradilan militer. Mereka tergabung dalam satu grup. Jadi sehingga kita mudah berkomunikasi baik dengan wartawan atau dengan media itu keluar maupun ke dalam dengan juru bicara di seluruh peradilan di Indonesia. Nah, kalau saya dengar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, sepertinya Bapak sudah bisa memetakan ya persoalan di humas ini. Apakah sebelumnya Bapak pernah punya pengalaman menjadi humas, Pak, di pengadilan? Kita pernah menjadi juru bicara istilah di pengadilan, atau dulu humas memang. Di Indramayu pernah sekali di Pengadilan Negeri Indramayu itu, tapi memang setiap saya memimpin menjadi ketua pengadilan, rekan-rekan media selalu saya rangkul, bukan dalam arti negatif, tetapi untuk meningkatkan setiap pengadilan untuk komunikasi, memberikan informasi-informasi yang positif untuk pengadilan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Mana lebih sulit, Pak? Menjadi Kepala Biro Hukum Humas atau menjadi Ketua Pengadilan? Iya, kalau ini saya rasa dua-duanya sulit. Menjadi Ketua Pengadilan sulit, menjadi Kabiro Hukum dan Humas juga sulit. Oke. Tetapi kalau disuruh memilih mana yang sulit, karena ini Biro Hukum dan Humas ini adalah medan baru bagi saya, jadi saya sering menganalogikan bahwa saya penunggang kuda yang baru belajar diberikan kuda yang liar. Nah, gitu. Itu gambaran saya. Jadi gitu ya. Saya harus banyak belajar untuk menunggang kuda maupun melatih kuda itu agar bisa kita kendalikan. Tapi Bapak tidak akan menyerah ya? Tidak akan menyerah. Oke. Itu terus walaupun ini pengalaman baru bagi Bapak, tapi Bapak akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menguasai tugas ini ya. Siap. Oke. Begitu. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak. Oke, terima kasih. Dimensi peradaban sekarang kan sedang sangat maju, Pak ya. Artinya bahwa semua kehidupan baik yang bersifat kemasyarakatan maupun kedinasan sekarang sudah mengarah kepada digitalisasi. Nah, Bapak sebagai Kepala Biro Hukum Humas tentunya juga memerankan fungsi itu, gitu ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah apa sih, Pak, harapan Bapak ke depan untuk membawa Biro Hukum Humas ini di era milenial sekarang ini? Tentunya Bapak sebagai, ya kalau bisa dibilang generasi milenial lah, walaupun mungkin sudah nambah-nambah dikit lah, gitu ya, sudah lewat-lewat dikit lah. Tapi saya masih menganggap Bapak masih dalam generasi milenial. Apa yang akan Bapak lakukan terhadap Biro Hukum Humas ini ke depannya? Ya, saya punya statement bahwa humas ke depan menjadi panglima, ya, selain teknologi informasi itu. Humas jangan menunggu pemberitaan, tetapi memberikan pemberitaan. Untuk mengimbangi berita-berita yang negatif, kita mendistribusikan berita-berita positif. Untuk itu tadi kita akan mengadakan studio mini, bahkan TV Mahkamah Agung. Jadi memang Bapak akan membawa itu ke lebih aktif, ya, lebih aktif. Humas harus lebih aktif, ya, proaktif.
bukan hanya menunggu atau membaca berita, melainkan kita membuat berita. Oke. Nah, tentunya Bapak kan harus juga proaktif memberikan informasi dalam bentuk klarifikasi ataupun dalam bentuk siaran pers dan sebagainya. Nah, seringkali Pak, orang yang memberikan informasi di publik dan di media itu mungkin saja salah bicara atau keceletot atau keseleo lidah dan sebagainya. Apa yang Bapak lakukan seandainya nanti suatu saat ternyata Bapak salah menyampaikan informasi? Ya. Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Sebelum salah memberikan informasi, ketika kita akan diwawancara atau diklarifikasi, kita harus mempersiapkan dulu data-data yang berkaitan dengan satu materi. Artinya kita harus banyak membaca, banyak belajar untuk memperkuat wawasan kita. Namun demikian, seperti disampaikan tadi, bahwa tentu manusia tidak lepas dari kekhilafan, kesalahan. Nah, dalam hal ketika kita salah membuat statement, membuat pernyataan, ya kita harus kesatria mengakui itu dan meralatnya. Gitu. Pertanyaan terakhir, Pak. Kenapa Bapak memilih sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas? Padahal pada saat yang bersamaan Bapak juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat tuh Pak. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah jabatan yang sangat prestisius. Kenapa Bapak memilih sebagai Kepala Biro? Ya, itu pertanyaan yang berat. Pertanyaan yang berat. Jadi memang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu saya jabat 1 bulan 7 hari. Banyak orang menyayangkan mengapa mengambil Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, gitu ya. Tetapi saya setelah tentunya meminta kepada Allah, ya, saya meyakini bahwa semua atas takdirnya, semua atas kehendaknya. Dan setelah berpikir bahwa ini saya harus memberikan kontribusi positif yang lebih besar kepada lembaga Mahkamah Agung. Selama ini Biro Hukum dan Humas memang kosong, ya, belum ada penggantinya. Saya mencoba menawarkan diri bahwa saya ingin memberikan tenaga, pikiran saya untuk lembaga meningkatkan kapasitas saya juga tentunya. Apakah secara karir itu lebih baik daripada Bapak menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya, saya tidak bisa menilai apakah ini lebih baik, apakah itu di PN lebih baik. Ya, banyak orang tadi saya katakan menyayangkan, gitu. Tapi saya sendiri sekarang ikhlas untuk menjalani selaku Kepala Biro Hukum dan Humas. Baik, Pak Karo, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Sobat MA di seluruh Indonesia, silakan. Sobat Mahkamah Agung dimanapun berada, kami berpesan bahwa Mahkamah Agung bukan hanya milik hakim maupun aparatur pengadilan, melainkan milik kita semua, milik masyarakat, termasuk Sobat Mahkamah Agung. Mari kita jaga lembaga Mahkamah Agung tercinta ini agar tetap menjadi lembaga terpercaya dan berwibawa. Oke, terima kasih Pak Kabiro terima atas kasih kesempatan waktu yang telah diberikan. Semoga Bapak senantiasa sehat dan sukses selalu. Sebelum mengakhiri episode ini, saya ingin memberikan sebuah pesan untuk sahabat MA dimanapun Anda berada. Pilihan terbaik bukanlah tentang mana yang paling menguntungkan bagi kita, tetapi mana yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.